Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Kaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mudhi, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Adi, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Had, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali. Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya bisa diusahakan puasa tengah bulan, nama Yaumuddin 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Kemudian diantaranya puasa-puasa sunat yang lainnya, misalnya di bulan Dzulhijjah nanti ada puasa Tarwiyah dan Arafah tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah kita puasa. Jadi perbanyak puasa. Dengan berpuasa akan mengurangi syahwat kita, mengurangi keinginan-keinginan kita yang sifatnya duniawi. Bukannya kita nggak boleh, tapi dikurangi. Ingin ini, padahal udah punya. Agar dia terhindar dari salah artinya juga, maka dibaguskan. Baguskan apanya? Ketika dibaca panjang, ya kita baca panjang. Ketika dibaca pendek, ya kita baca pendek. Ketika dibaca gunnah atau mendengung, ya kita baca gunnah. Ketika ikhfa, ya kita samarkan dan seterusnya. Itu namanya kita mempraktekkan, mengamalkan yang namanya tajwid. Jadi tidak semuanya dibaca panjang terus, atau tidak semuanya dibaca pendek terus. Jadi bukan seperti itu. Ada aturannya. Kapan ketika panjang, kapan ketika pendek, kapan dibaca jelas, kemudian
Apa sih hukumnya orang yang belajar ilmu tajwid? Hukumnya adalah fardu kifayah. Pernah kamu mengajarkan fardu kifayah, masih ingat apa? Fardu kifayah adalah lupa. Kenapa ini tidak ada seorang pun yang belajar ilmu tajwid, maka seorang ini berdosa semuanya. Sama halnya dengan prosesi penguburan jenazah. Kalau satu kampung tidak ada orang yang merawat jenazah, maka seluruhnya berdosa. Tapi kalau sudah ada perwakilan salah satu, maka semuanya gugur, tidak dosa. Tetapi ilmu tajwid tadi ini, pertama secara belajarnya adalah fardu kifayah. Namun ketika mengamalkannya, mempraktekkannya, ketika kita membaca, hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain berarti apa? Pribadi masing-masing. Nah, otomatis kita juga harus belajar ilmu tajwid. Kenapa? Karena tadi itu ketika kita membacanya, membaca Al-Quran harus pakai tajwid. Karena hukumnya, tetapi harus belajar. Orang tidak ngerti nggak ada hukumnya. Ya, kan belum ngerti, nggak ada hukumnya. Ketika udah dewasa, udah balik, maka dia mendapatkan dosa. Maka kita sebagai orang muslim juga harus belajar ketika belum mengerti. Nah, ketika sudah mengerti, sudah pernah belajar, mengamalkannya tadi itu, hukumnya adalah fardu ain, wajiban masing-masing orang muslim. Ya, secara hukum membacanya apa? Belajarnya adalah fardu kifayah, ketika mengamalkannya adalah fardu ain. Tuh. Kemudian apa dasarnya? Tadi yang memperbacakan warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Di dalam tafsir dijelaskan yang namanya tartil adalah membaguskan bacaan tadi itu. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan roh dibaca panjang, kapan roh dibaca pendek. Kapan ketika ada huruf mati dimatikan. Selanjutnya misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ini tidak ada huruf qalqalah. Maka ketika ada lam mati tidak boleh dipantulkan. Misalnya yang bacaan yang salah, alhamdulillahirabbil alamin, kan lam bukan huruf qalqalah, ya kan? Maka tidak boleh dipantulkan, bukan al tapi al. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu kesalahan. Huruf qalqalah kan ada 5, yakni baju di toko gampangannya. Baju di toko, ya gampang menghafalkan. Maka selain itu tidak boleh dipantulkan. Hanya huruf 5 ini yang boleh dipantulkan. Ya, tuh, pokoknya tadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ketika ada huruf di tasydid, maka ditahan dulu. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa kan? Ar-Rahmanir-Rahim, tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Membaguskan ada 2. Membaguskan dengan suara dan juga membaguskan dengan tajwid. Tapi kalau suara kan manusia kadang-kadang berbeda. Ada memang suaranya kurang bagus, ada yang bagus. Kalau suaranya nggak bagus itu adalah benar-benar karunia Allah, ya kan? Karena memang benar dikasihkan Allah. Tapi kalau keilmuan manusia bisa belajar. Tadi tajwid panjang pendeknya itu kita bisa belajar. Kemudian cara membaca samar kita bisa belajar. Kayak kori itu memang dia sudah dikaruniai oleh Allah suara yang bagus. Ya, kita kewajibannya adalah belajar tajwidnya tadi itu. Tuh. Jadi lagi-lagi dasarnya orang membaca
Al-Quran dengan baik dan benar tadi adalah warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat orang yang rajin membaca Al-Quran, memberikan pahala, memberikan motivasi, dorongan pada orang yang rajin membaca Al-Quran. Bagaimana dasarnya? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kita berterima kasih, bersyukur sama Allah. Allah beri kesempatan mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Suatu ketika saat ini semuanya ini imam lagi nanti udah besar, udah keluarga, diajarkan ke anak-anaknya. Ya, itu kata Rasulullah adalah sebaik-baik orang adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kata Rasul, bukan sebaik-baik orang, bukan yang kaya, bukan yang pintar, bukan yang tinggi jabatannya, bukan, tapi yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu adalah orang yang paling baik, kata Rasulullah. Maka berangkat dari situ kita niat untuk sungguh-sungguh supaya kita bisa mendapatkan yang dikatakan Rasulullah tadi itu, termasuk umat yang paling baik di antara yang baik. Ya, kembali lagi ke tadi berkaitan dengan ilmu tajwid. Bagaimana Pak Mutar kalau orang yang membaca Al-Quran tidak memakai tajwid? Ya jelas, kalau dia sudah belajar tidak diamalkan berdosa. Tapi kalau dia belum mengerti, kewajibannya adalah belajar. Itu ya. Maka ketika kita sudah belajar baru dipraktekkan, diamalkan ketika kita membaca. Berdosa. Bahkan ada hadis yang mengatakan orang yang membaca Al-Quran, banyak orang yang membaca Al-Quran tidak mendapatkan rahmatnya, bahkan mendapatkan laknat. Kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Quran dengan baik. Tadi itu tidak sesuai dengan tajwid, ngasal bacanya. Padahal dia udah belajar, tapi belajarnya bacanya ngasal. Maka orang ini tidak mendapatkan rahmat, justru malah mendapatkan laknat. Alhamdulillah. Ya, itu maka jadi kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang sudah sama-sama kita pelajari. Ini mungkin prolog, mukadimah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersemangat untuk mempelajari, untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Dan inilah yang nantinya akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kita, baik di dunia, terlebih nanti di akhir kelak. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Al-Quran ini nanti akan datang kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Al-Quran akan memberikan cahaya, memberikan nur ketika di dalam kubur tidak ada cahaya. Ya? Dalam kubur kan tempat sempit, gelap, tidak ada cahaya di sana, kecuali bagi orang-orang yang rajin baca Al-Quran akan menjadi nur, menjadi cahaya. Maka orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, kata Rasulullah, diibaratkan seperti rumah kosong yang gelap. Bagaimana gambaran kalian? Ada rumah kosong gelap, di dalam rumah itu berarti banyak apanya? Hantunya, setannya. Itu gambaran Rasulullah orang muslim yang tidak. Kalian ketika datang ke rumah kosong, masuk berani nggak? Berani, ngeri. Ya, itu laksana orang muslim yang nggak baca Al-Quran. Tetapi orang muslim yang baca Al-Quran, kata Rasulullah, baunya harum, rasanya pun harum. Maka alangkah
indahnya, alangkah enaknya orang yang rajin membaca Al-Quran. Ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Dari Imam dulu. Ada yang bertanyakan? Apa? Belum ada Pak. Belum ada. Warga? Jelas? Jadi, kamu terulangi lagi. Kita perbaiki lagi. Kita tingkatkan lagi kualitas maupun kuantitas, mutunya, bacaannya maupun seringnya membaca Al-Quran. Ya, secara kualitas bagusnya, secara kuantitas keseringan kita untuk membaca. Usahakan paling tidak sehari itu kita membaca Al-Quran. Entah itu baca maghrib, entah itu baca subuh. Yang sering Pak Motor bilang, kapan kalian luangnya? Yang tahu luangnya waktu kan kalian sendiri, Pak Motor kan nggak tahu. Tadi itu boleh baca maghrib, boleh baca isya, boleh baca subuh. Silakan mana luangnya. Usahakan untuk membaca Al-Quran dan usahakan berturut-turut dan bisa khatam. Itu, dan itulah yang insya Allah nanti bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Ya. Sebaiknya itu menghatamkan Al-Quran itu berapa lama ya Pak Tuan? Jadi para ulama dahulu ya, ada yang menghatamkan Al-Quran itu sehari semalam. Bagaimana bisa? Bisa, karena mereka sudah hafal, dan ketika sholat baca. Terus Rasulullah saja ketika sholat paling pendek baca surat Al-Baqarah. Itu. Terus baca Al-Quran. Maka sehari pun bisa hatam. Minimal orang dulu itu hatamnya seminggu sekali. Minimal itu. Bagaimana caranya? Kita sehari semalam kan, ya kan? Sholat 5 waktu. Jadi minimal sehari itu kita katakanlah 5 sampai 6 juz. Jadi selesai 30 juz. Ya. Itu orang-orang dahulu yang perlu kita contoh. Tapi bagaimana kalau kita usahakan ya belajar minimal setelah sholat 1 juz dulu. Selesai sholat. Jadi sehari bisa 5 juz, ya kan? Seminggu selesai. Seminggu kan 7 hari, malah 35. Seminggu selesai. Habis sholat zuhur 1 juz, habis sholat asar 1 juz, maghrib 1 juz, terus sehari jadi 5 juz. Kali 6 hari 30, selesai khatam. Orang-orang dulu minimal seminggu khatam. Kalau kita, ya kita harus tanggung sendiri. Saya targetkan paling enggak sebulan kali khatam. Kalau masih berat ya 2 bulan. Ya niatnya dikuatkan lagi. Tapi khatam itu dengan artinya paham gitu ya Pak Tuan? Ya. Karena mereka orang Arab yang jelas ya. paham ya. Kalau kita mesti Kalau baca kita paling masih bacaannya Bu. Iya. Bukan bacaannya. Dan ini motivasi lagi bahwasannya perintah untuk membaca Al-Quran adalah perintah untuk membaca, untuk memahaminya. Maksudnya di luar dari hadis tadi itu. Artinya maksudnya orang yang membaca Al-Quran baik mengerti artinya maupun tidak mengerti artinya, dia akan tetap mendapatkan pahala. Komentar ulang lagi, bukan berarti kita terus melupakan untuk mempelajari artinya, bukan. Tapi orang yang membaca Al-Quran, inilah kelebihannya Al-Quran. Membaca Al-Quran, mengerti artinya dan tidak mengerti artinya, dia tetap mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran. Bahkan orang yang baca terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala. Apa? Pahala membaca dan pahala dia terbata-bata. Pahala dia belajar maksudnya. Misalnya a'udzubillah kan terbata-bata.
Nah, bagaimana Pak Mutar kalau orang yang sudah lancar? Orang yang sudah lancar baca Al-Quran, dia akan bersama malaikatnya. Allah, ya, tinggal pilih kita mau yang mana. Tuh. Maka kalian sendiri harus punya target. Berapa minggu sekali saya hatam? Berapa bulan sekali saya hatam? Kalau terbaik bagaimana Pak Mutar? Ya paling cepat, paling baik. Kalau ngikutin orang dulu sehari semalam hatam, rasanya kan berat, ya kan? Seminggu sekali juga yang berat. Ya paling enggak sebulan sekali, bisa sebulan sekali diusahakan hatam. Jadi belum bisa juga. Itu pernah ditanya sama anak-anak, berapa setahun sekali katanya. Setahun sekali itu Ramadan doang. Ya, niatnya dikuatkan lagi, kembali ke niat. Ya. Iqbal itu berapa, satu juz berapa halaman itu Iqbal? Di Al-Quran Iqbal berapa? Kalau Al-Quran pojok itu 10 juga. Benar nggak Pak? 10. Iya bisa. Hitung bal, Hitung, Bal. Udah pernah bal udah lagi tak udah lupa. Nah, maksudnya kalau 10 halaman satu juz sehari, masa tidak bisa satu halaman? Ya, sehari satu halaman, 10 hari satu juz, 20 hari 2 juz, 30 ketika sampai 1 tahun atau ya kan? Itu Pemtor kan hitungnya gampang. Iya, lagi-lagi ke niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan tergantung niatnya. Maksudnya bagaimana? Perbuatan yang seberat apapun, kalau kita niatkan dengan sungguh-sungguh, karena Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kalau kita niat sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Manjada, manjada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah sukses. Imam kalau sungguh-sungguh selesai kan ya. Tuh, Pak imamnya kuliahnya nggak sungguh-sungguh, selesai nggak? Nggak sungguh-sungguh, nggak selesai apapun, semua pekerjaan. Kalau kita sungguh-sungguh, bisa kita lampaui. Begitu juga belajar Al-Quran. Kalau kita sungguh-sungguh bisa. Allah sudah berfirman bahwa orang yang belajar Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah, nggak dipersulit. Kadang-kadang yang mempersulit diri kita sendiri. Kayaknya tebel banget deh, nggak bisa deh, nggak mungkin deh kalau dihafalin. Karena belum dilakukan. Tapi berapa ribu orang udah hafal, ya? Berapa ribu orang udah hafal, berarti bisa. Tinggal niat kita, ya. Jadi kembali lagi kita targetkan diri kita masing-masing. Dan minimal tadi itu kalau tidak bisa sebulan, ya kira-kira kalian berapa bulan bisa hatam. Kalau setahun kelamaan kayaknya, ya dikurangilah 6 bulan hatam, 6 bulan hatam, terus ditingkatkan, kurangi lagi 5 bulan kali bisa hatam. Itu. Kemarin saya liatin sama Iqbal Omar itu fatwa Al-Quran itu dirubah-rubah, jadi ada postingan tuh Al-Qurannya salah fatwa. Nah coba saya bilang kalau kita nggak hafal Al-Quran itu gampang dirubah-rubah orang Al-Qurannya itu, makanya mesti dijaga. Saya bilang itu tulisannya Al-Qurannya salah itu. Maka Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, Inna nazzalna Al-Quran, sesungguhnya kami yang menurunkan dan yang menjaganya. Allah yang menjaga Al-Quran. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang hafal Al-Quran. Cara menjaga Allah melalui orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka orang mau menipu seperti apa? Gak bakalan bisa. Udah berapa kali orang mau merubah Al-Quran? Nggak bisa. Jadi Al-Quran yang kalian pegang ini adalah asli seperti itu. Cuma pembukuannya aja yang berbeda-beda.
kitab suci yang masih murni, yang masih asli, hanya Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri yang Allah sendiri menjaga. Dan ini salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran, yakni masih asli dan sesuai dengan zaman sampai kapanpun. Karena yang membuat langsung Allah. Jadi nggak bakalan terus jangan, nggak bisa. Sampai kapanpun, menjelang kiamat pun tetap sesuai menjadi patokan hidup kita, pedoman hidup kita. Tuh. Ya, kita sedikit-sedikit memperbaiki bacaannya dan juga memahami maknanya dan juga mengamalkannya. Kalau sudah ngerti, sudah tahu, diamalkan. Misal Al-Quran mengatakan kamu tidak boleh wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat perbuatan zina. Misal berarti kita nggak boleh mendekati perbuatan zina. Jangan mengatakan Pak Mutar kalau dekat-dekat nggak boleh, kalau melakukan boleh ya. Bukan itu maksudnya. Dekat saja nggak boleh, apalagi melakukan. Itu maksudnya bahasa Al-Quran tadi itu. Di stop dulu sama Al-Quran sebelum melakukan. Tuh, kita sudah ngerti maknanya, sudah ngerti maksudnya, dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lagi Al-Quran mengatakan jangan membentak orang tua. Nah, maka kepada orang tua pun berkatalah yang lemah lembut. Apa? Lemah lembut. Kamu Mutar tidak menyinggung ya. Imam nggak boleh begitu. Boleh. Nah, ini untuk kita semuanya. Perhatiin. Jadi Al-Quran mengatakan berkata kepada orang tua yang lemah lembut. Jangankan membentak, mengatakan saja tidak boleh. Ahmad, tolong ambilkan Al-Quran. Ahmad, saya kan lagi main. Tuh, kan? Pas? Bener kan? Enggak lah, ini contoh lah. Ya, lagi-lagi bukan menuduh satu dua orang, bukan. Untuk semuanya. Artinya yang kamu tadi sampaikan tadi itu, ketika kita sudah belajar Al-Quran, mengerti maknanya, mengerti maksudnya, diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tuh, insya Allah dengan kita berpedoman Al-Quran akan menjadi hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Maka ketika khutbah Jumat, kenapa Imam Khatib selalu mengingatkan takwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, selalu begitu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Karena takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu adalah takwa. Perintah Allah misalnya sholat yang 5 waktu, kita dilarang durhaka kepada orang tua, itu adalah larangan Allah. Jadi perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Jangan kebalik, larangan dikerjakan, perintah ditinggalkan. Itu kebalik. Yang benar adalah perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Maka khutbah Jumat sama khatib selalu mengingatkan itu, bahkan menjadi rukun. Kalau khatib nggak mengajak untuk orang bertakwa, sholat Jumatnya nggak sah, karena itu adalah rukun. Nah, lagi dengan kita belajar Al-Quran, mengimani Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah menjadi orang-orang yang selamat, bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, ada lagi yang tanyakan? Cukup Ibu? Pak Serta barangkali? Ya Pak. Cukup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat buat untuk kita bersama. Baik, oleh kita. Saya dulu Pak.
Jadi untuk membaguskan bacaan tadi itu, apabila misalnya sekarang nih imam satu ayat bacanya masih belum lancar, diulang lagi nggak apa-apa, ya, dibaguskan lagi, dilancarkan, panjang pendeknya betul. Kalau memang belum lancar satu ayat, diulang lagi, ya. Nanti ada waktu lagi imam berusaha sendiri, mengulang sendiri sambil dihafalkan, gitu, ya. Kamu mengajarkan tajwidnya, panjang pendeknya, matnya, kemudian idghamnya, ikhfa'nya dan seterusnya, ya. Kemudian hafalan Al-Quran juga tidak kalah pentingnya. Artinya orang-orang dahulu itu semuanya, keluarganya, rata-rata mereka adalah para penghafal Al-Quran. Ibarat, kalau taruh ibaratkan, otak ini ibarat pisau. Pisau kalau setiap hari kita asah, kira-kira tajam apa tumpul? Tajam kan? Insya Allah tajam. Maka otak ini kalau kita tidak pergunakan, tumpul dia. Maka belajar malas. Dengan motivasi, dengan kita sering menghafalkan Al-Quran, kita asah terus otak kita. Maka ketika kita belajar apapun, insya Allah akan mudah, terutama yang berkaitan dengan hafalan. Karena otak kita sudah terbiasa kita ajak untuk menghafalkan. Itu. Maka orang-orang dahulu hafalannya kuat. Kenapa hafalannya kuat? Pertama, kata Imam Syafi'i, jauhi maksiat, jauhi perbuatan dosa. Ilmu nggak akan nempel ke seseorang kalau dia banyak berbuat dosa. Kamu terulangi, ilmu apapun nggak akan nempel ke seseorang kalau dia banyak berbuat dosa. Berbuat dosa banyak macamnya. Bohong, dosa nggak bang? Dosa. Membentak orang lain, dosa nggak? Dosa. Jadi banyak. Artinya kita harus menjaga dari perbuatan dosa. Maka Al-Quran. Dan kalau kena sekolah juga akan mudah pinter. Orang-orang dulu, contohnya Pak B.J. Habibie, katanya dalam sejarah beliau rajin puasa Senin Kamis. Meskipun kuliahnya di Jerman, banyak orang kafirnya, tapi beliau tetap puasa. Itu berarti niatnya tadi itu. Innamal a'malu binniyat, niatnya kuat. Dan jangan lupa banyak baca sholawat. Yang mudah aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malaikat aja bersolawat. Masa kita umatnya nggak mau bersolawat? Enggak? Kalau kita cinta sesuatu kan sering menyebutnya, enggak? Sering mengingatnya. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, sering menyebut Nabi Muhammad dengan apa? Baca sholawat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kamu jangan HP terus, ya. Usahakan jangan HP terus. Komputer apa kan boleh. Tapi usahakan HP tadi untuk belajar, bukan hanya sekedar main-main. Silakan sekedar, tapi nggak lama. Ya. Karena sekarang banyakkan mainnya daripada digunakan untuk kebaikannya. Akan merusak mata kita, akan merusak otak kita, ya. Maka ada tugas sekolah ini, kita nggak ngerti, boleh silakan buka HP untuk memudahkan, kan zamannya dimudahkan. Tapi jangan untuk main terus, itu maksudnya. Silakan, mungkin seminggu sekali main, nggak apa-apa, atau sehari sekali, nggak apa-apa. Berapa jam sehari, berapa jam, tapi jangan keterusan. Nanti nagih. Kalau udah nagih, mau tidur main HP, mau tidur HP, mau belajar HP, mau ngaji HP, tanyakan HP-nya, ya, tanyakan mainnya. Dan nanti lupa. Kalau sudah lupa begini, nanti yang merugi kita diri sendiri. Ya, Allah, kalau kita tinggalkan itu semua, Allah mudahkan dengan menghafal Al-Quran tadi. Jadi mau kita ada program bisa menghafalkan Al-Quran
bisa menghatamkan Al-Quran. Ya. Baik. Ya. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم Pernahkah kau coba menerka apa yang tersembunyi di sudut hati? Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, mendukik bawah seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah engkau hiraukan? Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening embun. Kasih pun deras mengalir, cemerlang sebening embun. Pernahkah kau coba membaca sorot mata dalam menyimpan rindu? Sejuta impian, sejuta harapan. Kenapakah mesti engkau abaikan?